gak sih yang bikin sedih itu adalah si Mekamaru ini kan kayak maksudnya kayak gue udah nggak bisa ini, maksudnya kayak ini udah limit gue gitu kan. Dan si Miwa kan tetap yang kayak enggak, tapi kan lu mau tetap hidup gini-gini gitu kan. Terus si Mekamaru itu kayak ngebentak Miwa tapi soft spoken banget ya kayak Miwa gitu loh, kayak gue anjir gue juga mau dibentak kalau cowoknya kayak gitu. Sakit banget bro. Gila lu bayangin nih teman best friend lu nih ya. Walaupun robot ya, tapi kayak dia udah ngebantuin setiap lu kena masalah gitu. Dan gak cuma ngebantuin, gue kayak segala momen tuh bareng gitu kan. Tapi gini ya, aku ada satu adegan yang bener-bener menurutku kayak ini gak ada yang ngalahkan sampai sekarang. Aku ngerasa kalau ngomongin adegan sedih, orang-orang pasti ngerasa ini adegan sedih. Apa tuh? Adegan itu ada di Violet Evergarden episode 10. Selamat datang di acara Waktu Indonesia Wibu. Bersama aku Akil, sahabat Denial. Dan sahabat Denial 2 dan sahabat Denial 3. Jadi kami kenalkan bertiga. gue juga dong. Gue kan juga Kan iya udah sahabat Denial 2, sahabat Denial 3. Kaca. Jadi intinya apa yang mau kita bahas di sini adalah sesuatu yang cukup bisa dibilang emosional. Iya. Makanya kita hari ini pakai baju hitam-hitam. Enggak sih, emang karena biasaannya emang warna hitam. Gak usah so asik lu. Kalau gue sih emang karena baju gue nggak ada yang warna lain selain hitam. Kan ada yang warna putih. Belum dicuci. Nggak pernah nyuci baju, ketahuan. Malas bro, bening kelodai lah, what the hell. Lah katanya baju lu dicuciin sama itu Setuju. Akane. Setuju gak? Setuju. Amin, waifu gue jadi nyata. Nggak. Tiba-tiba gue jalan nih, waifu gue. Aneh. Amin itu mansa anime. Kadang-kadang manusia itu akalnya bisa menjomplang tidak dipakai Itu ada ya. yang waras, Nobody ada yang waras. knows. Everything is possible bro. Ayolah, god damn bro. Kau tahu lawakan ini gak sih? Aku mau minta naga warna merah. Ya. Oh sorry kalau naga warna merah Gak ada. Gak ada. Ya udah deh, aku mau minta jadi cewek bisa pacaran sama Akane. Sorry tadi naganya warna apa? Itu persis banget tuh. Itu yang kejadian sama kau barusan. Habis ini ada naga di rumahmu. Hancur mau dibakar. Tapi kalau misalnya ngomongin rumah dan kehancuran ya. Apa tuh? Nah, jadi rumah dan kehancuran itu kan biasanya erat kaitannya dengan masalah rumah tangga, erat dengan kehidupan lah masalah. Terus nanti ada ini sosial ada kita. program rumah baru. Sebenarnya aku mau ngebawa topik yang sebenarnya apa ya bahasanya ya, cukup enak buat kita bahas. Aku yakin karena semua di antara kita pasti pernah relate dengan hal yang kayak gini. Apa tuh? Kayak hal-hal sedih yang ada di anime gitu. Ya buktinya dia nangis nih. Iya tuh nangis. Nangis dia. Saking sedihnya gitu. Belum dibahas Emosional. padahal animenya. Iya. Kita gak tahu scene apa yang terlintas di otak dia. Tapi Sampai kayak dia langsung nangis kayak gini. Iya. Jadi hari ini kita mau ngebahas anime-anime yang bikin sedih. Ya, jadi yang sedih. Jadi pada dasarnya anime itu kan juga bagian dari art ya, bagian dari seni yang menyampaikan cerita. Dan aku yakin manusia itu tidaklah unik karena ada 7 juta miliar orang manusia, di bumi kan. Bumi. Ya habis itu pasti ada lah yang relate dengan cerita antara satu cerita dan cerita yang lain. Ya, Betul. Nah, betul. jadi pertama-tama aku mau tanya dulu nih. Kira-kira menurutmu apa adegan atau cerita anime yang paling sedih? Aku mau nanya ke Ocha dulu deh karena dia kan yang paling inilah Yang tadi nangis emosional gitu. yang tadi nangis. Menurut gua scene anime yang paling sedih itu nggak harus berkaitan dengan kematian ya. Ya, setuju. Benar, Weh. Iya benar. Betul, iya Takutnya nih benar. ekspektasi penonton nih kayak pasti pasti nih Ocha ada- mau Violet Evergarden nih. Pasti Ocha nih pankreas gitu kan. You like in April. You like in April. Gitu. Menurut gue scene yang paling sedih yang menurut gue nggak mesti sedih, apa sih emosional lah ya. Emosional, Itu di scene anime Makeine Yang mana? yang si Ana marah-marah ke cowok yang dulu nolak dia itu. Yang kayak apa dia bilang lu stop ikut campur gitu. Masalah perasaan gue tuh
Urusan gue bukan urusan lu kayak gitu. Itu gila. cukup ini sih, gue nontonnya cukup emosional gitu, kayak bezir gitu. Sebenarnya kalau secara overall anime Makaine itu menurut gue salah satu anime yang menurut gue tuh cukup emosional dari segi voice aktornya. Dia itu keren banget ya, kayak bisa voice acting kayak gitu, dan wording di animenya tuh menurut gua keren banget sih, bagus banget gitu. Jadi cukup kayak menampar gitu anjay. Kau ngerasa ini gak sih, ngerasa relate gak dengan animenya? Kayak perasaan itu bukan kau yang bisa ngatur gitu. Iya, relate banget kan rambut gua pendek kan. Jadi kayak biasa lah cewek-cewek ente gitu kan. Nah. Iya. Kan rambut pendek itu ente bener enggak? Onodera. Ente. Onodera. Apa? Yui Gahama. Yui Gahama. Yang berhasil cuma Yui Gamama. Yui Gamama. Dia suami. Jadi menurut gue itu cukup relate lah. Karena kayak orang-orang itu mungkin berekspektasinya kan kayak sedih, berarti harus ada yang meninggal gitu kan. Atau sedih harus ada yang misalkan hilang atau tahu gak sih anime yang mereka berdua ke time capsule itu, terus ceweknya ketinggalan nggak bisa balik, dia ada di tengah-tengah jalan. Iya. Yang ada dua yang kalau nonton satu apa? Ya, itu kan sebenarnya kan ceweknya kan nggak meninggal ya, tapi itu kan juga sedih gitu kan. Jadi nggak harus selalu tentang meninggal gitu. Itu meninggal sih? Enggak meninggal. Enggak, itu lebih ke arah tentang kehilangan. Gitu. Nah, kalau kau sendiri San, apa San? Kira-kira adegan anime atau episode anime atau anime yang bener-bener sedih? Yang benar-benar bikin gue sedih ya, nangis ya. Itu ada di Stand By Me Doraemon bro. Lu lihat nih baju gue bro. Fujio Sensei ya. Let's go. Bro. Ya, tapi emang yang pertama ya, gue paling sedih yang pertama. Kenapa tuh? Nobita udah babak belur nih digebukin. Abis itu Doraemon cabut. Abis itu kayak tuh gue kesel nih sama si dua temennya Nobita, si Giant sama si Suneo. Dia bohongin kayak lihat ya tadi Doraemon udah balik. Terus dia percaya kan, terus dia dateng. Oh iya Doraemon udah balik, terus dia jalan pengen beli dorayaki ternyata nggak ada, ternyata ditipu. Kau tahu gak sih itu ekuivalennya sama apa? Itu orang tuamu udah sembuh tau dari penyakit. Iya. Ternyata masih di rumah sakit terbaring dan gak sadar. Sakit banget bro. Gila lu bayangin ya teman best friend lu nih walaupun robot ya, tapi kayak dia udah ngebantuin setiap lu kena masalah gitu. Dan gak cuma ngebantuin, kayak segala momen tuh bareng gitu kan. Tes diajarin, walau gagal juga pada ujungnya. Value pertemanan, value hubungan. Hubungan antar manusia bonding, sih. Iya. Hubungan antar manusia itu emang sesuatu precious yang banget. rumit dan tapi berharga banget. Iya. Emosional bro. Benar. Ya meskipun penampilan itu menguntungkan, namun selalu gadis cantik saja yang akan dipilih untuk jadi nomor satu. Please, come on baby. Ayo ramalkan lah. Kalau lu apa, Kiel? Emosional yang bikin lu nangis. Kan kayak kalau kita lihat lu tuh sikmu banget. Gak bisa nangis kayaknya. Kayak susah gitu nangis. Mana ada, aku malah gampang banget nangis kalau nonton anime. Aku gak pernah nangis nonton film. Mungkin pernah cuma sekali dua kali. Tapi kalau nonton anime, aku kayak ngerasa ditusuk-tusuk, dicabik-cabik. Oh ya. Adegan yang menurutku sedih itu pasti berhubungan sama kematian. Karena menurutku kematian itu selesai. Ya, betul. Kematian itu kok masih bisa ketemu mayatnya memang, tapi kok nggak akan bisa berkomunikasi dengan mayatnya. Masalahnya kalau misalnya kematian itu ya udah selesai. Iya, lu bisa ngeliat mayatnya, tapi pasti kalau di Indonesia sendiri kan di Kubua. Lu cuma bisa ketemu di kubuannya doang, tanah doang. Lu iya. Bahkan kalau dibakar pun cuma ada abunya doang. Ya, udah nggak ada bentuk fisiknya gitu loh. Iya. Selain nggak ada bentuk fisik, kok nggak bisa komunikasi. Iya. Yang menurutku bikin sedih di sini tuh bukan cuma karena kematian dan kehilangannya itu doang, tapi menurutku ada satu adegan anime yang bener-bener sedih. Waktu itu aku nonton di episode 15 di ReZero season 1. Aku gak tahu kalau director cut-nya itu di bagian mana. Cuma di episode itu alasan aku nangis karena Subaru tuh udah berusaha keras banget. Orang-orang tidak ada yang percaya dengan dia. Dan aku ngerasa dia itu terisolasi. Dia gak bisa
cerita ke siapa-siapa soal masalahnya dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia itu ada adegan yang bener-bener aku bikin nusuk banget tuh waktu dia ngebawa rem. Yang dimana kita nggak tahu itu rem itu masih bernyawa atau enggak. Tapi dibawa pulang ke rumah, ke mansion Roswell yang jauh banget. Itu dia jalan kaki. Dia jalan, terus dia ngeliat ram mati, yang lain juga udah nggak ada, semuanya beku jadi salju. Terus musiknya juga itu deep banget dan diakhiri kepalanya Subaru putus. Dan dia kembali lagi dari awal. Dan hasil yang dia dapatkan setelah itu ya hasil yang sama buruknya juga. Itu bener-bener bikin aku kayak aduh kasihan banget sih, ini terisolasi banget. Dulu dia nggak bisa ngasih tahu juga kan kalau dia bisa hidup lagi. Dia nggak bisa hidup lagi. Kalau nggak salah apa sih yang jantungnya apa sih? Ya pokoknya jantungnya bakal diremes atau apa gitu. Terus adegan satu lagi yang menurutku bikin aku nangis sampai sesegukan itu anime I Want to Eat Your Pancreas. Orang nggak suka sama endingnya. Gue malah suka sama endingnya. Aku suka banget sama endingnya. Aku nggak suka sama endingnya. Soalnya gini, anime itu ngasih tahu kalau endingnya si cewek manusia itu bisa mati kapan aja. Iya. Dan gak ada yang tahu kapan dan gimana kan. Iya. Itu sih dan kan kalau di I Want to Eat Your Pancreas kan udah dikasih tahu gitu kalau dia punya penyakit dan waktunya dalam kata kutip nggak bakal lama dong. Iya. Nah, caranya dia meninggalnya itu loh yang bikin sakit. Kita udah menduga, udah menduga pasti endingnya bakal sedih, tapi caranya dia matinya itu tiba-tiba dirampok kan dia. Dirampok terus di televisi juga kan kayak ternyata itu yang gue pikir dirampok. karena ini sakitnya itu kan ternyata enggak. Iya itu. Dan yang bikin aku sedih juga suratnya kan yang ngasih tahu gitu. Ya hidup aja gitu. Teruskanlah hidupmu gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Si cewek sama si cowok dari awal Sakura mereka ya? Iya, mereka berdua Haru sama Sakura gitu. Dia itu berdua nggak pernah tahu namanya masing-masing. Oh iya benar. Mereka nggak pernah tahu namanya masing-masing. Setelah di kereta akhirnya mereka tahu nama mereka masing-masing. Dan begitu tahu kejadian akhirnya dia bentar itu kan namanya yang ku kenal kemarin. Yang selalu sama aku itu. Kayak aku kalau ngingat adegan itu aku sesegukan men. Dan ternyata message akhirnya si Haru tuh kebaca Iya dibaca. Itu sakit banget men kayak real. Gue mau lihat HP-nya gak? Wah dibaca terus nangis. Dia dibaca. Sakit banget. Dipikir dia gak baca kan? Iya karena message-nya kayak dia kan lagi nungguin di kafe. Kapan lu datang gitu. Yang sedih itu ya itu kau udah kehilangan dan tidak bisa mengucapkan salam perpisahan. Iya itu dia bro. Itu sakit banget sih. Ada lagi nggak kau Cak adegan sedih Cak? Apa ya kalau apa? Kau desan. Kalau gue ini sih dulu sih pas tahu kalau ending Akame ga Kill Tatsumi mati. Gue gak tau ya banyak orang yang gak suka sama animenya. Maksudnya ya oke lah endingnya beda sama manga dan lain-lain. Tapi lu tiba-tiba karakter utama lu yang udah lu ikutin dari awal mati tiba-tiba dan matinya keren banget bro. Dia stopin ini yang ini jatuh ya kan. Iya itu sakit banget. Terus pas akhirnya ketemu sama Tatsumi kan udah janji kayak kan udah janji lu bakal hidup. Itu sakit sih. Itu sedih sih menurut gue sedih sih. Tapi gue tetap gak suka anime. Ini suka animenya. Scene waktu si ini loh apa sih Jujutsu Kaisen yang siapa sih cowoknya Miwa. Si ini Koki itu Koki itu bukan si yang robot Mekamaru. Yang scene di kereta. Itu sedih banget. Iya itu sedih. Kalian tau gak sih yang bikin sedih itu adalah si Mekamaru ini kan kayak maksudnya kayak gue udah nggak bisa ini maksudnya kayak ini udah limit gue gitu kan. Dan si Miwa kan tetap yang kayak enggak tapi kalau lu mau tetap hidup gini gitu kan. Terus si Mekamaru itu kayak ngebentak Miwa tapi soft spoken banget ya kayak Miwa gitu loh kayak gue anjir gue juga mau dibentak kalau cowoknya kayak gitu maksudnya kayak cowok ngebentak tapi nggak kedengar kasar gitu. Terus kayak akhirnya ya udah mau nggak mau mereka harus pisah itu tuh kayak itu tuh sedih banget sih itu di scene kereta itu dan Miwa sama Mekamaru itu. Dan matinya Mekamaru kan ini
pas Miwaya juga datang kan tiba-tiba buatnya udah nggak bisa ini lagi ditanya ini nggak bisa. Kan terakhir pakai pegang yang kayak pin alat komunikasi itu pin, kan. Itu sedih sih. Itu sedih banget, banget. Tapi gini ya, aku ada satu adegan yang bener-bener menurutku kayak ini gak ada yang ngalahkan sampai sekarang. Aku ngerasa kalau ngomongin adegan sedih, orang-orang pasti ngerasa ini adegan sedih. Apa tuh? Kalau misalnya mereka bilang adegan ini biasa aja, ada yang salah, men. Adegan itu ada di Violet Evergarden episode 10. Yang mana? Surat. 50 surat. Oh ya yang Iya. Itu sedih banget. Men. Itu sedih banget. Apalagi kita dikasih tahu kalau anaknya tuh kayak kurang perhatian sama ibunya kurang dapat perhatian kan. Enggak, bukan ini. Jadi bukan kurang dapat perhatian, tapi si anak itu pengen main sama ibunya. Iya, tapi ibunya lagi sakit kan. Iya. Ibunya udah tahu kalau umurnya nggak lama lagi. Jadi instead of menghabiskan waktu bersama anaknya dalam waktu yang singkat dan anaknya nggak mendapatkan apa-apa kayak nasihat atau wejangan nanti ke depan dia hidup, ya udah tolong siapkan surat 30 tahun ke depan. Untuk 50 tahun ke depan. Tolong kirimin ini selama 50 tahun ulang tahun setiap ulang tahun sampai 50 kali. Terus dikasih visual tuh si anaknya tumbuh dewasa punya suami. Iya itu sedih banget. Itu sedih banget. Gue nangis sesegukan Bahkan itu lebih sedih daripada menurut gua daripada film yang di film pas si pilot ketemu sama jenderalnya. Kalau film itu mah nggak sedih aja. B aja. Itu B aja. Yang lompat dari kapal itu aneh sih. Itu lebih ke tapi beautiful. Ini cakep. Tapi kayak itu lebih ke scene dramatik gitu loh. Tapi nggak sedih. Nah yang pas si surat itu sedih banget sih. 50 surat itu gila sih itu. Iya kayak crazy sih. Apa ya gimana ya, orang tua yang umurnya udah nggak lama kan pasti nggak tahu ya mau menyampaikan apa ke anaknya ya. Dan kan zaman pasti berkembang, ya kan. Kepikiran ya autornya bikin cerita kayak gitu ya. Orang tuanya gitu loh, pengen ngasih surat nih, nggak tahu apa zaman berkembang atau udah berkembang atau enggak. Intinya anaknya dia tetap pengen hadir di setiap tahun anaknya. Ulang tahun anaknya gitu. Iya. Kalau dengan posisi masalah, dia tahu umur dia nggak lama lagi itu sedih banget sih. Autornya itu makan apa autornya? Autornya makan apa ya? Dia disakitin siapa? Iya, dia disakitin siapa yang menyakiti autor Violet Evergarden, bro? Iya. Siapa yang menyakitinya? Aku gak heran sih Violet Evergarden bisa menang novel terbaik di versi Kyoto Animation dan dijadikan anime. Itu sedih banget sih, men. Well deserved. Sakit. Tapi kalian gara-gara nonton anime kayak gitu sempat mikir gak sih kayak untuk kayak apa ya, kayak menyiapkan satu surat tuh yang kayak nanti kalau misalkan gue nggak ada tolong kayak apa yang nitipin ke orang-orang terdekat gitu loh, kayak ini tolong lu kasih ini ke ini just in case gitu kan. Pernah gak sih kepikiran untuk bikin kayak gitu? Enggak sih, karena aku nggak kepikiran. Berarti lu nggak prepare? Enggak, aku nggak mau menyiapkan itu karena menurutku kehadiranku di bumi ini nggak signifikan. Kayak maksudku, kalaupun misalnya aku kenapa-kenapa dan tiada suatu saat nanti, ya udah gitu. Orang tuaku udah tua juga. Terus habis itu teman-temanku juga mungkin belum tentu jadi teman-temanku yang sekarang bakal ke depan bakal sama. Jadi aku kayak ya udah keberadaanku insignifikan aja. Dan kalau gue mikir kalau gue udah nggak ada juga nggak ada yang peduli sama gue. Ayo kayak gitu dong. Karena aku mikirnya kita cuma bagian kecil dari hidup mereka. Bahkan kita tuh cuma beberapa di antara kita tuh cuma nggak sampai 5% bagian dari kehidupan. Iya. Kita nggak ada peran signifikan dalam hidup orang juga. Lu kalau udah nggak ada paling ya cuman nangis sehari 2 hari. Temen, habis itu udah. Day life udah. Mereka hidup aja. Itu memang ini sih memang. Tapi emang bakal ada impactnya. Bakal impactnya ke orang-orang terdekat kita kayak keluarga biasanya. Keluarga dekat tapi ya kayak ibu atau ayah kalau misalnya kita bukan adek. Iya. Kakak itu. Tapi kalau ke teman-teman sih kayak enggak. Sama paling ya enggak bakal di ini sih kayak ya udah ada tidak ada aku hidup tetap berjalan. Untungnya bumi masih berputar. Nah, kalau menyambung itu yang masalah nangis-nangis dan waktu tetap berjalan, aku keinget Oshinoko episode 1.
Oh ya. Aku ngerasa sedih banget, aku nangis waktu Ai ditusuk. Karena itu waifu kau, karena yang voice over-nya Bukan. Bukan karena Dari komik. Oh, dari komik juga. Dari komik. Dari komik aku nangis, men. Terus habis itu pas diadaptasi jadi anime, musiknya sih yang bikin aku nangis. Ya. Sekali lagi pesan terakhirnya buat Ruby sama Aqua. Oh iya, akhirnya gue bisa ngomong kalau gue gue cinta sama kalian tanpa ada itu bohong. sedih sih. Itu sedih sih. Dia orang yang gak bisa mengekspresikan cinta. Dia ngerasa dirinya itu tidak signifikan buat orang-orang. Dan akhirnya dia bisa ngomong aja gitu kalau dia sayang sama anak-anaknya. Selama ini kan dia bohong. Dia takut kalau ngomong dia sayang anaknya, dia akan memperlakukan itu sama kayak fansnya. Iya. Padahal mah beda. Padahal harusnya beda gitu. Aku itu yang bikin aku ngerasa sedih. Terakhir, honorable mention. Menma meets Keta. Dan mungkin itu aja untuk kali ini. Dan pada dasarnya mau kita sampaikan di sini adalah anime itu bukan cuma untuk anak-anak doang. Anime itu ada banyak pembelajaran ya, dari pembelajaran tentang keluarga, sosial, bahkan kayak pelajaran tentang sosial yang lainnya. Lu tau gak sih gue begitu nonton anime sedih itu kan, gue kadang mikir Nagih. Enggak, Nagih. Tapi yang salah satu pesan yang kayak kadang kita sebagai manusia itu merasa kalau gue tuh nggak butuh orang lain, gue sendiri tuh bisa gitu kan, gue bisa, maksudnya kayak hidup gue ini kok repeatable nih, bangun kerja pulang, misalkan kayak lu depan PC entah lu either main game atau nonton, tidur kayak gitu lagi kan, repeat gitu kan, nggak butuh koneksi sama orang lain gitu. Tapi ketika lu nonton anime kayak gini tuh kayak salah satu lu harusnya kalau lu masih manusia gitu ya, lu sadar kalau yang kayak tadi Aki bilang, hubungan antar manusia itu rumit tapi precious banget gitu. Precious banget gitu. Jadi saran gue sih untuk kalian para wibu-wibu yang merasa kalian adalah Kirito dan tidak butuh orang lain, ya kalian cobalah bersosialisasi. Aku. Tapi gue masih nggak ada nonton drama Jepang karena sedih. Aku drama Jepang. Gue malah lebih sering nangis di drama Jepang. Aku nggak mau mention drama Jepang. Aku sudah cukup nangis di anime aja. Aku nggak mau ke drama Jepang. Drama Jepang jahat, bro. It's so sad, man. Ada beberapa. Hai. Dan itu aja untuk episode Waktu Indonesia Wibu. Ya, sampai jumpa bersama kami lain waktu bersama sahabat Denial 1, sahabat Denial 2 dan sahabat Denial 3. Ya, untuk kita semua stay clean and sound.